Pria membelai kaki pacarnya bola-balik. Lepaskan pakaian paling ringan di bawah rok dengan tangan Anda. Lalu bersandarlah. Wanita terpesona olehnya. Tangan kecilnya membelai lembut dada pria itu. Ada dua orang di dalam biang lala. Dia tidak tahu bahwa Patwa Liu di bawahnya sangat senang makan melon. Tapi dia bermulut besar. Tiba-tiba berita itu menyebar ke seluruh desa. At berselingkuh dengan makhluk pengajar yang baru. Namun bukan berarti bahwa hanya untuk membuat orang tertawa. Tapi Ibu Ade tercengang mendengarnya. Tiba-tiba aku kehilangan jiwaku. Dia mengeluarkan kacang itu dan menaburkannya ke wajah putrinya. Marah karena dia tidak mengurus dirinya sendiri. Tapi Ade tetap punya caranya sendiri. Cium aku dengan binatang yang mengajar. Pria itu adalah bajingan papan atas. Ah Wei memutuskan untuk kembali ke Seoul untuk mengajar demi masa depannya sendiri. Tapi murid perempuannya sedang hamil. Ah Wei yang memiliki istri dan anak perempuan tidak ragu-ragu. Bawa Cui Hua ke rumah sakit. Dan berbohong padanya bahwa dia akan kembali menemuinya. Biarkan saja gadis sederhana ini mempercayainya. Namun dalam sekejap, Ah Wei sudah berada di rumah sambil memeluknya. Istrinya mengatakan betapa dia mencintainya. Sebulan telah berlalu dan Cui Hua masih belum bisa menunggu Ah Wei. Cari tahu dengan bertanya padanya dengan berbagai cara. Ia pergi ke sekolah tempat Ah Wei mengajar. Ini membuat Ah Wei sangat takut. Benar saja, Cui Hua, yang sedang memasak di malam hari, melihat Ah Wei di bawah. Saking bersemangatnya, dia bahkan lupa mematikan api dapur. Cui Hua dengan senang hati mengira Ah Wei ada di sini untuk membawanya pergi. Tapi dia tidak menyangka bajingan itu memanggil binatang buas dan memberinya sejumlah uang. Katakan padanya untuk tidak mengganggu hidupnya lagi. Doa rendah hati dari Cui Hua yang melarikan diri. Hanya seorang Wei yang bisa jujur pada dirinya sendiri. Tapi dia didorong ke tanah oleh binatang kejam itu. Dan kemudian tirai dapur dinyalakan oleh api. Ibu Cui Hua masih tinggal di rumah sekarang. Cui Hua menangis dan berlari pulang. Setelah melihat Ah Wei untuk terakhir kalinya, mereka bergegas mendekati api. Wei Ae memandang api di depannya. Ide-ide jahat datang ke pikiran. Api ini hanya untuk membantu. Kemudian dia menyingkirkan masalah Cui Hua. Pada akhirnya, Ah Wei tidak menghubungi nomor alarm kebakaran. Sesampainya di rumah, Ah Wei mendapatkan istrinya sendiri. Karena sudah lama berhubungan dengan teman sekelas perempuannya, dia menjadi depresi dan gantung diri Z3. Namun ia tidak bersedih karena kepergian istrinya. Sebaliknya, novel saya sendiri populer di seluruh dunia. Sekarang dia memiliki ketenaran dan kekayaan serta keindahan yang tak terhitung jumlahnya di sekelilingnya. Tapi dia tidak tahu bahwa Cui Hua tidak mati dalam api. Sebaliknya, dia berinisiatif datang ke pintu untuk bersiap. Mulai rencana balas dendam Anda sendiri. Setelah menjadi kaya, Ah Wei minum alkohol dan nongkrong di kasino setiap hari. Bergaul dengan wanita yang berbeda setiap hari. Kehidupan pribadinya yang busuk membuat matanya merah. Kadang-kadang mulai menjadi kabur. Dokter menyuruhnya untuk tidak begadang sambil minum. Tapi Ah Wei, yang tidak percaya pada kejahatan, meminum minuman lagi di depan dokter. Wei A di tempat kerja tiba-tiba menemukan bahwa mataku sedikit buram. Dia tidak punya pilihan selain memulihkan diri di rumah dan menyewa perawat untuk merawatnya. Dia tidak tahu bahwa dia buta. Perawat yang merawatnya adalah dirinya sendiri. Cui Hua, seorang siswa perempuan yang telah dirugikan. Cui Hua merawat Ah Wei dengan baik setiap hari. Bahkan dengan mengorbankan tubuhnya sendiri untuk mendapatkan kepercayaan Ah Wei. Cui Hua membawa Ah Wei ke dokter mata. Dokter mengatakan kepada Ah Wei bahwa matanya bisa pulih. Tetapi biaya operasi yang tinggi diperlukan. Cui Hua menipu Ah Wei untuk pergi ke kasino dengan dalih memungut biaya operasi. Wei A, yang buta, bukan saja tidak memiliki. Memenangkan uang menyebabkan hutang perjudian yang tinggi. Cui Hua juga membujuknya untuk menggadaikan rumahnya. Dokter dan staf kasino semuanya telah diatur oleh Cui Hua sebelumnya. Keesokan harinya, orang kasino datang untuk menagih utangnya. Ah Wei yang tidak mampu membayar utangnya terpaksa melakukannya. Dia menandatangani perjanjian untuk menjual putrinya. Staf kasino membuat putri Ah Wei pingsan dan menjualnya kepada Guosi. Cui Hua menatap Ah Wei yang menyakitkan dan tersenyum sebagai gantinya. Dia langsung mengakui identitasnya kepada Ah Wei. Cui Hua, yang membalas dendam, tidak membunuh Ah Wei. Tapi dimulailah penyiksaan panjang Ah Wei. Dia menambahkan sampah segar ke makanannya setiap hari. Bicara tentang abu rokok dengan santai.
Awei merasa bahwa rasanya tidak benar, tapi masih dipaksa untuk menelannya. 5 tahun telah berlalu dan Cui Hua menyiksa Awei setiap hari. Di malam hari, rasanya seperti ada orang berbeda yang berpelukan di samping Awei. Tetapi ketika mereka pergi keluar untuk berjalan-jalan hari itu, Putri Awei, yang telah terpisah selama bertahun-tahun, datang kepadanya secara sukarela. Menghadapi hal ini, saya menjual diri saya ke luar negeri. Cui Hua yang menyiksa ayahnya sepanjang hari. Ketenangan abnormal putri membuat Cui Hua gelisah. Ternyata putrinya punya rencana besar di luar negeri untuk membalaskan dendamnya. Putri mengatur agar Awei dan Cui Hua menjadi pusing. Ketika mereka bangun lagi, mata Cui Hua hilang. Ternyata putrinya mencangkokkan mata Cui Hua ke Awei. Satu kesalahan akan membuat Anda menyesal. Jadilah pria atau patuhi garis bawah. Kalau tidak, suatu hari Anda akan melakukannya sendiri. Membayar secara mendadak.